sudah dimulai. Oke, kita mulai sambil nunggu yang lainnya masuk. Sementara belum ada yang bertambah, belum ada yang masuk. Saya balik lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih. Jadi malam hari ini merupakan kuliah perdana untuk mata kuliah Automation System. Nah, sebelumnya di kelas ini ada yang sudah diampu sama saya sebelumnya? Apa belum pernah semuanya? Saya Pak, Oh, pernah ya? pemrograman web sama satu lagi apa lagi ya? Lupa saya Pak. Oke, pemrograman web kayaknya belum pernah saya dapat itu deh. Tapi nggak apa-apa. Mungkin mobile kali atau IoT. Oke, Iya, mobile sama IoT Pak, saya lupa. ya. Oke, untuk slide materinya udah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Dan ini kontrak perkuliahan dan bobot penilaian. Hampir sama untuk mata kuliah yang saya ampu sebelumnya untuk bobot penilaian dan kontrak perkuliahan. Di mana untuk bobot perkuliahan untuk mata kuliah otomasi sistem ini absen 30, tugas 30 dan UTS UAS 20. Nah, untuk absensi ini bisa klik online atau isi kolom komentar atau klik absen di e-kampus di tiap pertemuan yang sedang berlangsung. Untuk tugas, tiap pertemuan nanti ada tugas dikumpulkan paling lambat sebelum UAS. Masih lama, tapi jangan sampai lupa. Tugas ada sebagian teori, praktik, dan juga mungkin video. Kemudian untuk UTS dan UAS, ini berupa project. Projectnya bisa sendiri, berdua, bertiga, maksimum berlima. Nah, saran saya mendingan sendiri. Syukur-syukur ini dapat ilmunya untuk tugas akhir atau skripsi kalian. Kemudian di kontrak perkuliahan juga ada yang namanya seminar. Mudah-mudahan di kelas ini bisa mengundang praktisi. Nanti kita adakan seminar, baik itu sebelum UTS ataupun sesudah UTS. Oke, ini yang perkenalan untuk kontrak perkuliahan dan bobot penilaian. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum saya lanjutkan? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. terkait masalah seminar. Kebetulan kan di kelas ini kita cuma ada 10 atau 7 orang gitu Pak. Kayaknya agak susah ya untuk panitianya. Oh, oke, nggak masalah. Kalau misalkan tidak bisa atau tidak sempat, nanti ikut kelas yang lain seminarnya. Oke, kalau saya cek bentar, kehadiran di kelas ini ada berapa ya? Banyak ini. Oh, ada 10 kelas, ada 10 orang, maaf, satu kelas ini. Oke, nggak masalah. Nanti kalau ada seminar di kelas lain, ini boleh ikut. Oke, Baik Pak, terima kasih. sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nanti kalau misalkan ketika sedang mempresentasikan slide, ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Atau suara saya kurang jelas atau mati tiba-tiba mic-nya, ya tolong diinformasikan. Oke, berawal dari definisi untuk otomasi. Nah, di mata kuliah ini saya dipercaya mengampu sistem otomasi di semester ini. Dan itu untuk kelas semester akhir, yaitu kelas gabungan, khususnya yang SA atau Software Engineer. Jadi outputnya berupa produk. Nah, jadi mahasiswanya bisa membuat software ataupun produk. Nah, salah satunya di mata kuliah otomasi sistem ini nanti membuat software berupa otomasi. Oke, baik itu hardware ataupun software dan hardware. Nah, definisi otomasi sendiri ini dikemukakan oleh Dorf, orang yang bernama Dorf. Dia bekerja di pabrik sebagai buruh pabrik, di mana di otomasi di pabrik memiliki pengertian yaitu suatu proses tanpa aktivitas manusia secara langsung.
Jadi manusia tidak bekerja ataupun membantu secara langsung ketika proses itu terjadi. Nah, sehingga di otomasi sendiri ini merupakan suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanik, elektronik, dan juga komputer. Nah, khususnya di Pelita Bangsa di Fakultas Teknik dan Teknik Informatika, jadi dititik beratkan ke komputernya. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya akan saya bahas sedikit tentang mekanik dan elektronik, dan juga nanti kita buat suatu project praktek dengan membuat sistem otomasi menggunakan software. Namanya UiPath, kita buat yang namanya RPA, yaitu Robot Process Automation. Nah, jadi untuk seorang teknik informatika, nanti harus tahu yang namanya IT Automation. Nah, itu membuat aplikasi robot. Robotnya bukan fisik, tapi virtual, berupa software, berupa perangkat lunak. Oke, sebelumnya ada yang sudah bermain tentang RPA atau baru? Halo? Baru Pak. Oh, baru. Oke. Baru Pak. Oke, jadi RPA itu seperti ini. Di materinya sudah saya postkan juga handbook. Nah, berupa RPA yaitu Robot Automation Process atau Robot Process Automation dari Tom Towley, dan juga ada link materinya yaitu dari UiPath. Nah, UiPath seperti ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas apa itu UiPath, apa itu RPA, bagaimana cara membuat robot. Nah, ini ada installernya, Download Studio. Nah, seperti ini, ataupun ada Open Studio dari webnya sendiri, cloudnya. Jadi bermain UiPath seperti ini. Kalau saya tunjukin aplikasinya UiPath, ini gratis. UiPath Studio versi yang community ketika sign in sudah terinstall. Nah, ini jalan. Terlihat tidak file yang saya share? Terlihat Pak. Oke. Nah, di jalan. Kemudian, nah ini muncul. Nah, contohnya projectnya ini seperti ini. Ini area kerja workshopnya. Jadi ini namanya UiPath Studio versi yang community yang gratis. Kemudian bahasa pemrogramannya ada dua, ada yang menggunakan VB, ada yang C#. Tapi ketika kita ingin membuat robot RPA di UiPath tanpa membuat coding, jadi orang nggak ngerti coding pun bisa. Nanti saya ajarkan, dan kita buat prakteknya langsung di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi garis besarnya seperti itu untuk mata kuliah sistem otomasi yang akan saya ajarkan. Jadi ada nanti UTS UASnya berupa project. Projectnya berupa kelompok 1, 2, maksimal 5 orang. Nah, untuk UTS bikin desain perancangan sistem otomasi. Nanti didemokan, diseminarkan, dan juga untuk UAS nanti didemokan projectnya. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bikin yang software dan hardware kayak IoT pakai Arduino, monggo. Saya pengen membuat yang pure mekaniknya, hardware-nya aja, tapi otomasi, monggo. Saya ingin membuat software-nya, software RPA robotnya, monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya sebelum saya lanjutkan. Ya, Oke. Pak, berarti Nah, untuk UTS-nya desainnya aja ya Pak? Nah, untuk UTS-nya baru desain dan perancangan. Misalkan kelompok saya doang sendiri. Nah, saya ingin rencana membuat RPA, yaitu Robot Process Automation, untuk membuat surat paklaring. Nah, misalkan. Jadi ketika di HR nih ada proses admin biasanya membuat surat itu, ada yang keluar habis kontrak atau apa. Nah, itu membuatkan. Nah, ini bisa menghilangkan tuh pekerjaan admin dengan membuat robot yaitu RPA. Ketika di-run-kan nanti dia
mengeprint otomatis langsung paklaringnya atau membuat paklaring filenya. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, berikutnya di dalam sejarah di otomasi, sistem khususnya di otomasi yaitu pertama kali diterapkan di industri yaitu di Amerika untuk pembuatan blok mesin kendaraan yaitu merek Ford. Nah, itu Ford itu waktu itu areanya di Detroit Piston. Nah, makanya disebut sebagai otomasi Detroit. Nah, di situ otomasi atau mereka mengganti dengan nama otomatisasi karena yaitu dipakai untuk industri pembuatan blok mesin. Jadi karakteristiknya yaitu mekanismenya ini tanpa menggunakan atau bantuan operator. Kemudian alat material yang dikirimkan menggunakan alat transfer atau line assembler atau line tracer. Kemudian operasinya untuk permesinan dilakukan secara sekuensial atau bertahap step by step. Nah, kemudian benda bekerja otomatis pindah sampai selesai menjadi satu blok mesin. Nah, disitulah awal pertama kali untuk sistem otomatisasi. Kemudian dari situ terinspirasi ke industri-industri yang lain sampai ke Jepang sampai sekarang, yaitu tentang pembuatan radio, TV, motor listrik, handphone, dan sebagainya, sampai ke material komponen berupa push button, relay, IC, dan selanjutnya. Nah, di sini di otomasi di Detroit, sampai sekarang pun teknologi masih digunakan. Waktu itu di otomasi Detroit menggunakan 3 teknologi yaitu pneumatik, elektrik, dan komputer. Nah, di sini pneumatik menggunakan angin, di mana anginnya mengalirkan ke regulator atau nozzle yang akan menggerakkan solenoid valve, yaitu untuk screwing, untuk tool-tool yang lain. Nah, ini konsep mekanisme dan sistem otomasi yang dibuat sampai sekarang. Nah, dari dulu sampai sekarang pun konsepnya ini meniru layaknya pekerjaan manusia, di mana mempunyai sensing, thinking, dan decision making. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya pertama kali dibuat sistem otomasi untuk membantu pekerjaan manusia, khususnya untuk yang usaha fisik. Nah, contohnya ini ada line tracer di mana inputan berupa material box, kemudian box diisi menggunakan dengan robot, material terisi, kemudian lanjut ke proses berikutnya untuk labeling dan packing sampai selesai. Nah, disinilah awal pertama kali mekanisme dan sistem otomasi dibuat sampai sekarang digunakan untuk efisiensi, yaitu menggantikan manusia. Oke, nah di otomasi sendiri atau automation ini ada syaratnya kenapa orang membuat sistem yang dibuat otomasi, yaitu satu untuk mencapai akurasi ataupun presisi dan tentu produktivitasnya. Dan untuk mencapai itu semua ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu biasanya standar berupa QC/DF, yaitu quality, cost, delivery, dan flexibility. Nah, keempat hal ini harus terpenuhi. Kalau misalkan tidak terpenuhi, maka sistem otomasinya belum tercapai. Nah, idenya untuk otomasi sendiri ini ada 3. Yang pertama tentu tool atau alat yang digunakan, bisa itu mekanik, elektrik, ataupun software. Dan yang kedua otak atau controller atau pengendalinya untuk tool tersebut. Dan yang ketiga ini berupa hasil, produktivitasnya, biayanya, dan sebagainya. Apakah semuanya memadai atau tidak. Nah, ketiga ide dasar inilah sebagai acuan untuk pembuatan sistem otomasi. Nah, dulu di tahun 1960-an, sistem otomasi untuk pembuatan komponen through hole, yaitu berupa IC.
IC yang biasanya berupa terdiri dari transistor, pembangunannya dibuat menjadi lebih compact berupa IC, dan itu bentuknya masih through hole. Kalau sekarang sudah pada kecil-kecil berupa bentuknya SMD. Nah, dari IC sendiri dibuatlah menjadi lebih compact kembali di tahun 1970-an, yaitu berupa microprocessor ataupun microcontroller. Nah, saat disitulah harganya menjadi lebih turun, lebih murah, prioritasnya tinggi, dan banyak yang memesan sampai sekarang. Dan itu awal dari industri 2.0. Nah, sampai sekarang sudah menuju ke 5.0. Seperti itu. Oke. Nah, di dalam otomasi sendiri, controller atau pengendalinya harus bisa berbuat sesuatu. Nah, salah satunya menghidupkan atau start atau menjalankan. Kedua, mematikan atau stop atau berhenti. Dan ketiga, mengatur gerakan. Dan keempat, mengatur posisi. Jadi harus bisa start stop. Nah, bisa menggunakan timer, sekuensial, atau inputan atau sensor. Kemudian juga bisa melakukan gerakan layaknya robot, baik itu hardware, fisik, ataupun software RPA. Nah, kalau misalkan RPA itu biasanya orang misalkan mengklik Tokopedia, kemudian sign in, isikan emailnya, isikan passwordnya, kemudian login. Nah, itu diketik manual, diklik manual. Nah, itu bisa digantikan oleh robot. Nah, kemudian diisikan misalkan ada customer ingin beli sesuatu buat produk, kirim DO. Kemudian kirim PO, kemudian kita baca PO-nya, kita masukkan input. Nah, kegiatan sehari-hari yang bisa dikerjakan oleh admin, untuk menginput manual, nah itu bisa digantikan oleh robot seperti itu. Nah, setelah itu fungsi tukang kontrolnya tentu parameter untuk membuat controllernya itu semua ada dua. Yang pertama, availability, ketersediaan, baik itu tool, alat, controllernya, dan sebagainya untuk membuat sistem otomasi. Dan yang kedua, maintenance, perawatan. Ketika sudah ada, sudah siap, sudah digunakan, tinggal perawatnya. Nah, itu jangan sampai misalkan hilang, atau kehapus, atau adanya virus, dan sebagainya. Nah, solusinya untuk menjawab otomasi yang terbilang untuk membantu manusia. Sampai sekarang pun mungkin digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia. Satu, tenaga kerja atau manpower. Nah, sampai sekarang digunakan untuk sistem otomasi dibuat untuk menggantikan tenaga kerja manusia supaya lebih efisiensi. Dan yang kedua yaitu daya beli. Ketika kita menggunakan sistem otomasi semuanya full, nah itu bisa terlihat harga satu produk mulai dari titik awal sampai titik selesai. Nah, kita bisa menentukan yang namanya TMC, yaitu total margin cost. Nah, jadi kita bisa menghitung satu harga produk kita itu berapa, nanti kalau kita jual supaya untung dapatnya berapa. Nah, kalau misalkan masih manual, masih menggunakan manusia, operatornya, nah itu tentu harganya mahal. Tapi kalau udah dibuat otomatis, itu bisa dihilangkan, jadi lebih murah. Nah, di sistem otomasi sendiri ketika sudah dibuat, ada tantangannya. Tantangannya seperti apa? Misalkan produknya update atau up to date. Sehingga ketika model berubah atau produknya ada yang terbaru, ya lain yang sudah kita buat sistem otomasi ataupun program yang sudah kita buat otomasi, yaitu ada penyesuaiannya. Yaitu ya kita modif kembali software, hardware-nya, diupdate programnya, diupdate activity-nya dan sebagainya. Sehingga di situ ada biaya nantinya. Apakah lebih mahal atau lebih murah atau sama saja atau tidak keluar sama sekali. Nah, di situ harus bisa mengakomodir untuk proses otomasi jika produknya bervariatif. Ntar ada cek lagi, mungkin ada yang masuk. Oke, belum ada, masih ada 9 orang. Sip, lanjut. Maaf. Oke. Dan ini perbandingan antara manusia dan otomasi atau sistem otomasi yang dibuat, di mana manusia dan otomasi sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan tentu semua terdapat 7 hal untuk parameter manusia dan juga sistem otomasi.
Untuk manusia ada 3 hal yang bagus, yaitu berupa learning, judgment, dan flexibility. Nah, karena manusia mempunyai otak berpikir. Sedangkan mesin atau sistem otomasi sendiri ada 7 hal yang bagus, yaitu akurasi, power, speed, dan repeatability. Nih, zaman dulu mungkin ketika belum ada AI atau machine learning, nah konsep ini yang digunakan oleh banyak industri, baik itu manufaktur ataupun non-manufaktur. Nah, di tahun sekarang, nah ini bisa menguasai konsep layaknya mesin mempunyai otak layaknya manusia dengan menggunakan AI, machine learning, dan sebagainya. Sehingga menjadi lebih full ataupun menjadi lebih totality otomatis. Nah, ini merupakan alasan perlunya otomatisasi, yaitu ada 10, tentu yang tadi saya bicarakan tentang produktivitasnya, tenaga kerja, kualitas, sampai biaya. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, ketika dulu sampai sekarang mungkin orang menganggap ada 3. Waktu itu Michael Philip Gruber membuat klasifikasi menjadi 3 bagian, yaitu fixed automation atau otomasi tetap, di mana sistem otomasinya ditentukan dengan urutan proses operasi yang tetap berdasarkan konfigurasi peralatannya. Misalkan untuk penyulingan minyak, penyulingan air, kemudian transfer line atau konversi dokumen, dan sebagainya. Ada yang kedua, programmable otomasi atau otomasi yang terprogram. Nah, ini sistem otomasinya dengan menggunakan peralatan produksi dirancang untuk memiliki kemampuan terhadap perubahan urutan operasi. Jadi bisa di-delete, dimodif, di-upload, di-download, dan sebagainya. Dan ini juga fungsinya untuk mengerjakan produk-produk yang berbeda, yang up to date. Nah, contohnya CNC, PLC, assembly robot, AGV, dan sebagainya. Dan yang ketiga, fleksibel otomasi atau otomasi yang fleksibel, di mana ini penyempurnaan dari otomasi terprogram ataupun gabungan dari otomasi tetap dan otomasi terprogram yang disempurnakan untuk memproduksi produksi yang bervariatif tanpa kehilangan waktu atau downtime ketika proses permindahan produk tersebut. Nah, biasanya kalau misalkan ada change model untuk satu line produksi atau beberapa line, nah itu konsep FMS, yaitu ada standarnya berupa Flexible Manufacturing System. Nah, itu nanti baik itu softwarenya, hardwarenya langsung berubah sesuai dengan change model tersebut. Nah, di tahun 2021 atau tahun 2020 ada Nisam Pisnadam. Dia menambahkan satu klasifikasi otomasi, yaitu integrated automasi atau otomasi yang terintegrasi, di mana sistem otomasi ini menggunakan komputer yang terintegrasi untuk membuat suatu aplikasi otomasi, baik itu aplikasi di engineering, produksi, marketing, broadcasting, yaitu semua hal yang berbuat tentang komputer yang terintegrasi. Nah, disitulah mulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Nah, itu contohnya CIM atau Computerized Integrated Manufacturing. Nah, untuk mata kuliah ini juga nanti kita akan belajar tentang membuat sistem otomasi baik itu yang tetap, yang terprogram ataupun fleksibel, dan juga yang integrated. Nah, nanti kita akan belajar apa itu PLC, SCADA, HMI, kemudian juga berupa RPA, membuat software robot process automation. Oke, ada yang tanyakan di sini sebelum saya lanjutkan mungkin? Belum ada, Pak. Oke. Nah, selanjutnya ini sifat-sifat dari keempat otomasi tersebut. Awalnya 3 otomasi, yaitu sifat otomasi untuk fixed automation, di mana output untuk kuantitinya besar, namun untuk produk quality-nya kecil. Berbeda yang dengan programmable automation, di mana produk quality-nya tinggi, namun untuk production masih menggunakan quantity rendah. Nah, berbeda dari yang ketiga ini berupa fleksibel otomasi, merupakan gabungan dari kedua hal itu menjadi titik tengah acuan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, di fleksibel otomasi sendiri ini ada saingan ataupun comparison, di mana menggunakan komputer, yaitu membuat
Integrated Automation, yaitu berupa RPA, yaitu Robot Process Automation. Oke. Nah, contoh penerapan otomasi sendiri, ini di kehidupan sehari-hari itu ada dua bagian, ada yang non-manufaktur dan juga manufaktur. Kalau non-manufaktur, nah itu contohnya misalkan di transformasi udara, nah itu ada autopilot, ada sistem pemesanan tiket, baik itu di kereta, di transportasi lah, baik itu di udara, di mobil. Nah, biasanya untuk itu ada robot yang melayaninya. Nah, contoh simpelnya buat chatbot lah kalau di NWA itu. Nah, itu dia robot yang menjawabnya. Kemudian ada kantor pos atau bank. Nah, contohnya bank itu buat mesin ATM. Dia tahu menyortir uang 50-an dan uang 100 ribuan. Nah, kemudian ada di komunikasi, militer, kereta api, dan penjualan. Nah, apalagi kalau di perusahaan di tempat penjualan, inventory, nah itu banyak sekali pekerjaan dan itu akan menghabiskan waktu jika dikerjakan manual. Makanya yang mengerjakan biasanya robot. Orangnya tinggal ngopi ngudut biasanya. Tapi kalau dilihat orang itu kerja semua, nah berarti dia masih mengerjakan manual. Nah, belum dibuat robotnya. Dan kalau penerapan di manufaktur, nah tentu kita tahu bahwa fisiknya baik yang menggunakan lengan-lengan robot, baik itu menggunakan automatic machine tool berupa spindle, screwing otomatis, ada yang automatic transfer line, ada yang automatic robot, dan yang lainnya. Oke, nah nanti kalian insya Allah kalau misalkan kalian bisa RPA, nah kemudian kalian lihat di tempat kalian kerja, nah itu ada yang namanya improvement. Kalian lihat yang tadinya rutinitas biasa dikerjakan oleh seseorang, bisa dihilangkan orang tersebut dengan menggunakan RPA. Nah, nanti buat robot process automation yang bisa dikerjakan sehari-hari, nah itu bisa digantikan oleh robot, nggak perlu ada orang lagi. Nah, di tempat saya udah saya terapkan di bagian admin. Nah, makanya tempat saya udah nggak ada lagi admin. Oke, seperti itu. Ini berupa tugas untuk pertemuan pertama ini, yaitu buat resume dari pertemuan hari ini di Word. Kemudian yang kedua, cari jurnal yang berhubungan dengan otomasi sistem. Oke. Nanti dua file ini disatukan dalam satu folder, di zip, dipostkan di e-kampus di pertemuan pertama. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada nomor WA saya dan juga email. Kalau grup ini saya nggak tahu apakah sudah ada atau belum. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah bisa japri ke saya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini gratis. Di sini juga kalian bisa nanti dapat sertifikat dengan cara mengikuti kursus. Kursus di sini kursus gratis. Nah, kursus banyak. Ada yang ke AI, ke machine learning, ke computer vision juga ada buat robotnya. Tanpa ada fisik, bukan fisik tapi robotnya ini berupa virtual. Oke, kemudian juga ada learning plans untuk mendapatkan sertifikat. Nah, automation business analyst, automation developer. Nah, ini learning plan itu nanti didapetin sertifikat. Nah, sertifikat ini dipakai itu oleh di dunia, khususnya di Amerika dan Australia dan Eropa. Nah, ini diakui sama seperti layaknya CCNA, yaitu di sertifikat jaringan. Itu diakui di dunia. Dan ketika sudah memiliki sertifikat ini tawarannya lumayan untuk karir path-nya itu. Ada yang automation developer, analis, profesional, yang paling besar automation solution arsitektur. Seperti itu. Ini bayarannya per tahun. Oke. 101.324,75. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Coba kalau kita kalikan berapa nih? 16.000. Kelewat. Bagi 12. Wow.
10 kali lipat dari harga Indonesia. Kalau di Indonesia 13 jutaan gajinya sebagai ini tes automation engineer. 13 jutaan. Kalau di luar 135. Kalau di Amerika ya, kalau di Australia lebih kecil, cuman tidak begitu jauh. Ada sama juga di Eropa. Oke, monggo silakan kalau ada mau ditanyakan. Ini nanti kalian coba download, coba nginstal, download Studio. Nah, ini install. Nanti kalau udah selesai install, sign in, pakai email dan nanti pilih community seperti ini. Nanti kita pelajari juga apa itu RPA, kemudian cara installnya, kemudian UiPath, cara menggunakannya. Kita buat project-project kecil, contoh projectnya untuk scraping data di website. Nah, misalkan saya mau beli laptop Dell nih di Tokopedia, harganya berapa aja. Nah, kita ngambil data nanti disimpan di berupa Excel. Nanti datanya banyak dapat. Atau kita punya data yang bisa inputin manual, nama, alamat, email, kemudian jenis kelamin dan sebagainya. Kemudian untuk input datanya itu bisa diketik dan diklik manual. Nah, ini bisa kita buat otomatisasi untuk membuat RPA. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Bapak izin bertanya Iya. mengenai tugas yang cari jurnal itu, Hmm. kita cantumin judulnya aja atau gimana ya Pak maksudnya? Nah, jadi untuk ini dicari jurnal penelitiannya yang berhubungan dengan otomasi sistem. Nanti dapetin jurnalnya berupa PDF. Nah, PDF-nya juga dikirimkan. Jadi saya paksakan kalian cari dan kalian baca jurnal tersebut. Syukur-syukur ada ide untuk dimodif. Nah, itu bisa di tempat skripsi kalian. Oh baik Pak, terima kasih. Yep. Tapi kalau sudah punya judul skripsi ya silakan. Tinggal ditekuni, diselesaikan. Seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Dan satu hal, nanti minggu depan kan harusnya offline. Saya mohon maaf belum bisa offline, belum bisa ke kampus karena di tanggal 18 Juli 2 bulan yang lalu saya kecelakaan. Patah tulang hidung, patah tulang tangan kiri, sama kaki kena sarafnya tegang, jadi sarafnya lemah. Jadi sampai 2 bulan ini saya belum bisa masuk ke kantor, belum bisa ke kampus, masih fisioterapi di rumah sakit Siloam. Jadi mohon maaf mungkin minggu depan saya belum bisa offline atau minggu berikutnya juga belum bisa offline. Insya Allah kalau sembuh nanti kita offline ke kampus. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Semoga cepat sembuh ya Pak. Iya, terima kasih. Tapi tulang yang di hidung udah baikan, yang tangan masih kurang kuat, pasang pen. Nah, yang ini kaki masih lemah saraf saya. Masih belajar fisioterapi untuk kembaliin kekuatan kaki lagi. Semangat Bapak. Monggo silakan kalau ada yang lagi yang mau ditanyakan. Ini kelas AI 2. AI 2 tuh oke.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kan saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi minggu depan masih online. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.